Kamboja menghadapi Indonesia yang akan kembali dipandu oleh Bung Hadi Ahai Gunawan. Silakan Bung Ahai. Ya, terima kasih Bung Tio. Selamat malam pemirsa RCTI dimanapun Anda berada seluruh Nusantara. Kembali lagi kita akan menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Kamboja. Dalam pertandingan babak kedua, pertandingan babak pertama Indonesia berbagi angka 1-1. Dan informasi pemirsa di pertandingan lainnya di grup A ini antara Myanmar menghadapi Filipina masih imbang 0-0 hingga menit ke-45. Ya, hasil yang mungkin menjadi angin segar ya untuk Kamboja ya, karena kalau kemudian pertandingan imbang maka ada potensi untuk Kamboja bisa lolos kalau mereka mengalahkan Indonesia. Ada pergantian pemain di kanan Bung Ma'ruf, yaitu Bagas Kava masuk menggantikan Ilham Rio Fahmi. Cukup mengejutkan sebenarnya karena posisi Ilham sebenarnya cukup aman tadi, meskipun memang kalau kita lihat beberapa kali tekanan yang dilakukan oleh Kamboja itu berasal dari sektor di mana Ilham berada, sering mendapatkan pressure, sering mendapatkan tekanan sehingga peluang-peluang Kamboja juga tercipta dari sektor itu. Beckham, Ferrari, masih Beckham. Rebut oleh Sin Soan Makara. Sangat cepat kita lihat Santea. Lalu mengandalkan kecepatan. Santea ke kanan. Ada Sociedad. Ada Limpisot. Di kotak penalti Limpisot. Oh, hoi. Shooting dari kaki kiri Limpisot. Dari dalam kotak penalti, jarak yang sangat dekat tadi Bung Mar. Iya, jarak yang sangat dekat, jarak yang sangat ideal, kemudian serangan yang sangat berbahaya. Kita lihat bagaimana counter attack yang dilakukan oleh Kamboja. Sekarang ini terlihat lebih rapi, lebih berani. Dan mereka mencoba memanfaatkan gap antara pemain tengah kita atau gelandang kita yang agak terlambat untuk melakukan penutupan. Sehingga disitulah ruang itu berhasil dieksploitasi. Peluang yang sangat baik dari Kamboja. Kini Indonesia coba melakukan tekanan. Bagas ke depan langsung arahkan kepada Witan, tapi terlalu jauh dan dekat dengan penjaga gawang Red Liang. Ini tengah kita mungkin memang kalau mendapatkan pressure ini yang sempat saya khawatirkan tadi ya. Tadi di awal-awal cukup nyaman, tapi sekarang ketika mendapatkan pressure maka ada gap yang cukup jauh. Limpisot angkat kotak penalti, kontrol yang baik diamankan oleh Komang ke kiri. Jim Kelly, masih Jim Kelly ke dalam. Jim Kelly ke tengah, kita lihat ada Beckham. Witan Sulaiman, kapten ke-11. Masih Witan Sulaiman. Beckham Putra datang membantu. Witan Agung kembali kepada Beckham. Taufani, Jim Kelly, Taufani lagi. Haikal masih mengurung Indonesia dan bertahan sangat dalam para pemain Kamboja, sangat di bawah. Witan Sulaiman, ada Bagas. Umpan yang sangat tidak baik, padahal rumput lapangan sangat rata Bung Maruf. Iya, sangat rata, sangat empuk, dan kita saksikan kemudian bagaimana crossing yang dilakukan oleh Bagas. Tidak mendapatkan pressure, tapi tidak terlalu jauh dari sasaran yang diharapkan. Sangat disayangkan, gagal memberikan crossing yang bagus tadi. Kita lihat Bagas. Witan Sulaiman coba mengecoh tadi ke pitch. Dibuang tadi oleh Nyi Sokri. Padahal Kamboja membutuhkan kemenangan, tapi nampaknya terlihat dia bertahan. Iya, karena mereka harus hati-hati betul ya Bung ya. Harus menghitung kekuatan dari timnas Indonesia, dan mereka pasti berhitung ketika melihat bagaimana rekor pertemuannya. Bagas kini dari sisi kiri pertahanan Kamboja. Witan Sulaiman. Oh, sangat baik di kotak penalti. Witan Sulaiman angkat langsung masuknya. Tapi kita lihat ada Sokri tadi menghalau bola, umpan kaki kanan atau cutback dari Witan Sulaiman. Sulit memang Witan Sulaiman untuk melewati 3 pemain yang melakukan pengawalan. Di sini sudah cukup bagus ya melakukan baik, tapi kemudian ada pemain yang juga menutup pergerakan dari Witan tadi. Nah, kini backup langsung di kotak penalti, arahkan kepada Bagas. Oh Tuhan, oh Tuhan, gagal tadi Bagas untuk bisa mencetak gol.
Padahal posisinya sangat terbuka tadi Bung Maruf. Ini yang saya katakan bagaimana tadi ketika jeda sangat pertandingannya terbuka, Bung Maruf. sangat terbuka, tetapi akurasi tembakan dari pemain-pemain kita memang kurang terlalu baik ya. Ini adalah bola-bola yang biasanya menjadi makan untuk Fajar Fatur Rahman kalau dia bermain ya. Ini bola-bola first time, bola-bola tendangan yang di dekat kotak penalti yang bisa menjadi santapan untuk Fajar dalam koleksi golnya. Bali, pasukan Garuda menekan terus pertahanan Kamboja. Langsung ke depan arahkan kepada Witan. Kontrol kaki kiri yang sangat baik. Mengecoh tadi kita lihat Witan Sulaiman. Kembali ke tengah. Dibiarkan tadi oleh Beckham. Datang membantu kita Muhammad Ferrari. Maju ke dalam. Kita lihat Komang. Beckham. Witan Agung tadi. Beckham. Masih Beckham. Masih Beckham. Shooting Beckham. Dan gol! Alhamdulillah, Beckham Putra Nugraha, pemain Persib Bandung, mencetak gol ke gawang Kamboja untuk mengubah skor menjadi 2-1. Kita lihat bagaimana para supporter Indonesia yang datang langsung ke Stadion Nasional Olimpik untuk memberikan dukungan dan menyaksikan langsung bagaimana bagusnya dan cantiknya gol yang diciptakan oleh Beckham Putra Nugraha, Bung Ma'ruf. Iya, sebuah akselerasi, sebuah tarian, sebuah liukan, dan diakhiri dengan tembakan yang keras dengan kaki kiri. Ada deflected, tapi disinilah kemudian Beckham membawa Indonesia unggul 2-1 atas Kamboja, melepaskan ketegangan, melepaskan bagaimana kemudian tadi ketika skor 1-1, dan ini menjadi momentum untuk Beckham membuktikan bahwa dia memang layak untuk dipanggil ke timnas Indonesia. Indahnya gol Beckham Putra, apakah menandakan dan memperlihatkan bagaimana suburnya pohon Kamboja untuk menandai terkuburnya Kamboja di Stadion Nasional Olimpik, karena dengan kekalahan atau ketinggalan 1-2 ini semakin sulit Kamboja untuk bisa lolos ke semifinal. Apakah benar-benar menjadi kuburan bagi Kamboja sendiri Stadion Nasional Olimpik ini? Kita lihat bagaimana serangan dari Kamboja. Apa yang dilakukan tadi terhadap Nean Sosidan, kartu kuning dari wasit Bin Hausen yang menyebabkan tendangan bebas untuk Kamboja yang dilakukan oleh Muhammad Ferrari tadi, Bung Maruf. Kartu kuning untuk Ferrari layak diberikan karena kita saksikan ada pelanggaran, memang menghentikan akselerasi, menghentikan pergerakan yang dilakukan oleh Sofian tadi. Telah tadi pergerakan menutup bola yang dilakukan oleh Muhammad Ferrari membuat pemain dari Kamboja Nean Sosidan terjatuh dan dihukunglah oleh wasit Bin Hausen dari Cina untuk tendangan bebas. Tidak terlalu jauh, tentu ini sangat berbahaya. Hati-hati Indonesia, nampaknya Nean Sosidan sendiri yang akan melakukan tendangan bebas. Ada sekitar 4 pemain Indonesia yang melakukan pagar hidup. Terlihat bagaimana ada Ferrari, ada Irfan Johari, sedangkan Ferrari berdiri mengawasi pergerakan lainnya. Sosidan nampaknya akan melakukan tendangan bebas ini. Hanya 4 meter dari kotak penalti, dilakukan sudah. Benar-benar mengangkasa tadi syuting dari Nean Sosidan ke arah gawang dari Indonesia. Di luar akurasi tembakan bebas yang dilakukan oleh Nean Sosidan yang tidak terlalu baik atau bahkan jauh dari baik, tetapi bagaimana Indonesia agak panik ketika mendapatkan serangan balik, agak khawatir ada resistensi dari pertahanan Indonesia. Oh, serangan balik cepat, ada Bagas, masih Bagas, kerjasama yang baik, masih Bagas lagi, shooting. Oh, terlalu memaksa jika dia memberikan umpan tadi ke kiri, lebih berbahaya, Bung Ma'ruf. Iya, dan offside memang, sudah offside. Tapi apa yang dilakukan adalah kombinasi 1-2, dan peran yang menarik adalah bagaimana peran sebagai tembok. Kita lihat, offside di sini, betul. Ya, offside sudah offside pertama ya tadi. Ya. Dan keputusan yang sangat tepat, tapi satu tidak syuting juga tadi, Bung Maruf. Betul. Tadi Irfan sudah dalam posisi offside ya ketika sebelum dia menerima bola ya. Tapi memang keputusannya adalah sering sekali kita mengambil keputusan melakukan tembakan, tapi akurasinya tidak terlalu baik. Masih menguasai sepenuhnya anak-anak Garuda. Bagas, Beckham yang benar-benar menjadi motor. Umpan yang salah tadi. Direbus Santea sangat cepat. Santea kapten ke-11. Masih Santea. Maksudnya cutback tadi. Berhasil ditutup sangat baik oleh Komang Trika.
yang turun langsung untuk Oya atau Mangkri yang mengcover langsung tadi pergerakan dari Santai Bung Maruf. Sangat fatal ya, komunikasi yang tidak baik dan kemudian kesalahan dilakukan di barisan belakang, tekanan yang berbahaya. Oh! Hampir saja tadi peluang yang didapat Kamboja membahayakan gawang Indonesia dan menghasilkan tendangan penjuru di 10 menit awal babak kedua ini. Nelson Sidan akan lakukan sudah, tapi datangnya berbahaya, dipetik saja di udara oleh Muhammad Adi Satrio. Umpan jauh, arahkan terima sudah kepada Witan, patah di shot Nawa, masih shot Nawa Kamboja, dijatuhkan oleh Jim Kelly, pelanggaran kartu kuning. Oh, justru di pertandingan yang sangat menentukan ini, hujan kartu kuning buat Indonesia. Ini sungguh-sungguh harus diperhatikan, Bung Maruf. Iya, menekan emosi, kemudian bermain lebih tenang, tidak Malah sedikit terburu-buru. panik. Panik kalau kita lihat ya, memang ada ketakutan, ada kekhawatiran yang diperlihatkan oleh para pemain kita, terutama bagaimana koordinasi antar lini juga mulai terbuka. Kartu kuning Jim Kelly Stroyer. Harus lebih sabar ya, Stroyer ya. Ya, harus lebih hati-hati. Kan tadi belum situasi yang berbahaya sebenarnya. Cukup diganggu tadi. Tai Bung Chai. Umpan ke tengah pada Su Shinti namun gagal. Direbut lagi oleh Shout Nawa. Kuasa sepenuhnya dari Jim Kelly. Komang, Beckham. Kembali Indonesia melakukan tekanan dan menguasai sepenuhnya. Oh, direbut lagi oleh Kamboja. Kyun Pitch. Limpisot. Gagal tadi Limpisot. Bagas. Irfan Johari lagi. Pada Witan Sulaiman. Oh, terlalu ingin bermain cantik tapi lupa esensi sebenarnya untuk memberikan passing yang baik, Bung Maruf. Ya, sering sekali ya. Ini adalah kegagalan yang dilakukan oleh Witan melakukan backfield pass tadi ya, yang saya memang tidak terlalu cermat. Padahal dalam situasi dia harusnya bisa memanfaatkan momentum ini untuk melakukan serangan balik, tetapi tanggung jawab yang sangat baik yang dilakukan Irfan Johari melakukan sliding tackle. Itu sangat menarik apakah Kamboja akan melakukan serangan frontal untuk bisa memenuhi hasrat dan targetnya Bung Maruf, tapi namanya mereka juga sangat hati-hati. Apakah mungkin di 30 menit akhir nanti atau 20 menit mereka akan tampil habis-habisan. Nampaknya Bagas Kapa sedikit mengalami masalah pada kaki kanannya. Apa yang setelah terjadi? Oh, Engkel nampaknya dari Bagas Kava Amiruddin. Semoga saja tidak terlalu serius. Ternyata injakannya tadi sedikit memilukan Bung Maruf. Iya, agak sedikit membuat ngilu. kita melihat agak ngilu tadi karena posisi jatuhnya tidak terlalu tepat ya, tidak terlalu baik sehingga dia juga sempat meringis kesakitan. Pemain yang bersalin membawa timnas Indonesia U16 menjadi juara di AFF, kemudian dia juga pemain yang pernah menjadi pemain muda terbaik di Liga 1. Kita lihat, menginjak terlebih Kaki dahulu ya, Limpisot. kaki dari Limpisot tadi. Sehingga jatuhnya tidak sempurna. Tidak sempurna, betul. Beruntung sepertinya masih bisa melanjutkan pertandingan. Karena memang engkel pemain bola bisa dikatakan kalau tidak parah-parah sekali mungkin dia akan tetap bisa melanjutkan pertandingan ya Bung Adi. Ya, semoga saja Bagas Kapa tidak mengalami cedera yang serius, masih bisa melanjutkan pertandingan. Mulai berani mempressure Bung, para pemain dari Kamboja ya, sangat harus, berbeda dari mau tidak mau harus menekan memang. menang berapapun kalah berapapun sama aja Bung. Ya, cuman memang ritmenya kalau misalnya masih di awal-awal menit seperti sekarang agak beresiko ya, karena potensi yang dilakukan oleh Indonesia juga masih punya potensi untuk bisa mencetak gol lagi. Kamboja mungkin harus berhitung secara matematis. Dan di saat ini, saat Kamboja melakukan tekanan, ternyata Indonesia pun agak kesulitan Bung Maruf. Betul. Ini menjadi warning yang sangat berbahaya jika menghadapi tim-tim seperti Vietnam, Thailand yang memiliki presence dan organisasi sangat baik. Betul, minimal memang di luar bahwa ini adalah tim yang bukan tim yang sepenuhnya, apalagi kalau kita lihat komposisi lini tengah dari Indonesia yang membuat dari sisi pertahanan juga tidak terlalu bagus ya, melakukan coverage ke belakang, tetapi bahwa ada resistensi dari pertahanan kita juga ini sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Oh, kerjasama yang baik tadi dengan tekanan agung pada Witan Sulaiman. Masih Witan Sulaiman.
Bagas kerjasama pada Tovan di kotak penalti. Umpan masih kepada Hitan tapi gagal. Serangan balik cepat, Limpisot. Umpan jauh, umpan yang sangat baik sesungguhnya. Dekati Santea sesungguhnya, tapi pengawalan dilakukan oleh Komang Rip menyulitkan Santea untuk bisa merebut bola. Haikal ke belakang. Komang kini Indonesia. Bagas. Ada Beckham Putra. Irfan Johari. Taufani. Bermain dari bawah para pemain Indonesia. Pelan-pelan langsung naik ke atas. Kita lihat Beckham Putra dari sisi kanan, kini Bagas. Masih Bagas. Dan terlihat Bagas lebih agresif dibanding Haikal memang. Iya, Bagas sebenarnya memang lebih didorong ya untuk memberikan tekanan ya. Karena tadi kalau kita lihat bahwa di awal-awal sebelum Bagas masuk ada Ilham Rio di sana. Ilham Rio juga tidak terlalu luasa melakukan tekanan dari sektor sayap. Oh, pada sangat baik, tapi bola terlalu tinggi. Mudah saja buat Red Liam tadi. Bola mengarah kepada Jim Kelly. Ini tekanan balik lagi dari Indonesia. Irfan Johari, Jim Kelly. Shooting langsung. Masih Muhammad Taufani. Masih Taufani. Haikal. Jim Kelly. Masih Jim Kelly. Taufani. Haikal lagi. Angkat langsung di kotak penalti. Gagal, mudah saja buat para pemain Kamboja untuk mengantisipasinya. Sangat dalam para pemain Kamboja untuk melakukan pertahanan. Bagas. Beckham. Jauh dia. Umpan pada Haikal. Direbut oleh Santea. Keluar lapangan pertandingan. Ya, cukup dalam pertandingan yang dilakukan oleh para pemain dari Kamboja. Santea bahkan turun jauh ke bawah, termasuk juga dia menutup apa yang dilakukan oleh Haikal tadi. Langsung 3 pemain yang sangat-sangat ofensif dimasukkan oleh Kamboja. Soratana yang selalu menggantikan Kirina kini bermain, dan nomor punggung 11 Lenora masuk menggantikan Seng Santea. Ya, Seng Santea menurut saya tampil lebih terlihat minimal dibanding pemain lain. Pemain yang sangat menonjol ya, terutama dalam skema serangan balik yang dilakukan oleh Kamboja ya. Tapi Santea justru ditarik keluar tadi. Oke, pitch tadi matakan serangan Indonesia. Sokri. Banyak pelanggaran tadi dilakukan oleh Shin Soan Makara. Pencetak gol Kamboja tadi, Sekaligus pencetak gol pertama ke gawang timnas Indonesia di SEA Games 2023. Hit pitch, Limpisot. Rotana kini berada di depan. Ya, agak lebih berbeda memang pendekatan yang dilakukan oleh Kamboja. Kalau tadi sempat mereka bertahan dengan cukup dalam, membiarkan para pemain dari Indonesia masuk ke daerah pertahanan dari Kamboja. Sekarang mereka terlihat lebih agresif menekan para pemain dari Indonesia. Terutama lini tengah, coba dia pressure. Beckham jauh, umpan pada Bagas. Mudah saja tadi dipatahkan dan diamankan oleh penjaga gawang Red Liam. Pelanggaran jelas dilakukan oleh Taufani terhadap Shin Soan Makara. Ya, Taufani sering agak longgar ya di lini tengah ya, dan tidak kurang begitu baik dari sisi bagaimana dia melakukan coverage ke barisan pertahanan. Ya, pemirsa kita dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara, jangan lupakan untuk menyaksikan langsung pertandingan
cabang sepak bola SEA Games 32 di grup B antara Singapura melawan Malaysia besok tanggal 11 Mei pukul 4 sore. Sedangkan pertandingan semifinal akan dilakukan pada tanggal 13 Mei. Tentu saja Indonesia akan menghadapi Thailand ataupun Vietnam. Kita akan menunggu siapa akan menjadi juara grup di grup B. Sedangkan pertandingan final SEA Games ke-32 ini akan langsung pada tanggal 16 Mei. Kecepatannya sangat baik dari Limpi Shot dan sangat lincah, sulit untuk dihentikan para pemain Indonesia. Iya, Bagas pun harus bekerja ekstra keras ya. Tadi dibutuhkan sebuah tackle yang dilakukan oleh Beckham. Kita lihat bagaimana kalau jika pemain lawan menghadapi seperti itu, ini pun sangat kesulitan menurut. Betul, kalau mereka lebih berani ya. Tendangan bebas tadi berhasil digagalkan para pemain Indonesia. Pelanggaran dilakukan terhadap Titan Agung. Kita melihat justru sekarang yang berkembang adalah permainan dari Kamboja yang mereka terlihat lebih percaya diri setelah mereka sempat tadi mencetak gol meskipun akhirnya mereka kembali tertinggal. Tapi pressure yang dilakukan, kemudian perubahan permainan dengan lebih berani menekan lini tengah dari Indonesia membuat Indonesia juga sempat mengalami sedikit kesulitan untuk bisa mengembangkan permainan. Nora tadi nomor punggung 8 Kamboja coba mengambil bola namun memang terlalu jauh. Adi Satrio umpan jauh digagalkan oleh Ratanak. Ada Limpi Shot di kotak penalti sangat berbahaya. Masih Limpi Shot sendiriannya. Alhamdulillah peluangnya sangat terbuka dari Leng Nora. Sangat-sangat emas tadi. Peluang didapatkan oleh Nora, umpan dari Limpi Shot gagal Bung Maruf. Ya, ini sebuah situasi dari kurangnya akurasi tembakan yang dilakukan tadi oleh Andi Satrio. Sebuah umpan Limpi Shot tapi kemudian eksekusi yang kurang baik, kurang maksimal. Membuang peluang emas yang berada di depan gawang dari Indonesia. Mimpi buruk hampir menimpa Indonesia dengan situasi yang sangat buruk di depan gawang dari penjaga gawang Andi Satrio. Dan di pertandingan lainnya, pemirsa CTI dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara, Myanmar kini memimpin 1-0 atas Filipina pada grup A lainnya. Berarti Myanmar memang Di atas angin ya, dengan situasi sekarang. betul. Sudah pasti akan lolos ke semifinal untuk mendampingi Indonesia dan Indonesia menjadi juara grup. Kain Bung Chai patah dari serangan Indonesia. Ratanak, Nora, masih Nora, masih Nora, Nora, masih Nora. Oh, gagal tadi Nora. Ini tekanan balik Indonesia cepat pada Witan Sulaiman. Patahkan oleh Nyi Sokri tapi keluar lapangan pertandingan. Ya, perlu mengatur tempo lagi para pemain dari Indonesia, terutama termasuk antisipasi agar mereka tidak mudah kehilangan bola. Mereka tidak panik ketika mendapatkan tekanan. Transisi pertahanan Indonesia harus segera diperbaiki kalau tidak ingin terus mendapatkan pressure dari Kamboja seperti yang kita lihat sekarang. Adalah Leng Nora tadi yang membuang-buang peluang yang sangat-sangat emas tadi. Jika gol diciptakan oleh Nora tentu akan menjadi semakin ramai karena skor akan menjadi 2-2, tapi gagal tadi. Witan Sulaiman mendapatkan perawatan seperti ini. Tapi jika melihat penampilan Witan sebenarnya tidak segarang saat tampil di AFF 2018. Betul. 2020. Dan tidak sebagus ketika dia tampil juga di SEA Games tahun 2021 Ya. saat dia menjadi pencetak gol terbanyak dengan 3 gol yang dilesakan bersama dengan Egy. Apakah memang ini karena faktor tidak ada Egy di sana atau memang faktor dia kembali ke Indonesia sehingga mungkin mengalami penurunan dari sisi performa? Harus realistis bahwa penampilan di level klub akan menjadi salah satu referensi penampilan dia bersama dengan timnas. Offside tadi Irfan Johari.
dibandingkan beberapa pemain lain yang biasa menjadi langganan dari Sintayong, Witan agak terlihat lebih menurun ya. Kalau kita lihat Marcelino bermain dengan cukup bagus, atau kemudian bagaimana penampilan yang konsisten dari Arhan masih cukup konsisten, atau kemungkinan dari penampilan dari Rizky Ridho juga masih cukup bagus, tetapi spesifik Witan memang tenggelam di fase grup. Serangan balik sangat cepat, Limpi shot, gagal bisa mengontrol bola sepenuhnya. Sangat baik ke Beckham, depan langsung Beckham, umpan kepada Irfan Johari, ke tengah pada Witan Sulaiman, hampir saja direbut tadi Witan. Belakang sejenak kita lihat ada Taufani, sangat baik untuk mempertahankan bola. Taufani, Beckham, Bagas, Ferrari, Komang, Haikal, banyak Haikal bermain aman saja Bung Maruf. Iya, harus berhati-hati ya, karena beberapa kali tempatnya juga mendapatkan pressure ya. Justru yang sekarang lebih banyak agresif adalah Bagas. Tanah tadi gagal memberikan umpan, kini Simpson Makara hampir saja merebut bola. Jim Kelly Indonesia, Beckham langsung umpan terobosan, terlalu jauh tadi sehingga menyakitkan perasaan umpan yang dilakukan oleh Beckham kepada Jim Kelly. Lengnora, kini Kamboja berusaha melakukan tekanan. Sebelum kita menunggu apakah mereka akan melakukan serangan frontal, tapi belum terjadi juga Bung di 20 menit akhir ini. Iya, mereka lebih berhati-hati dengan banyak melakukan penguasaan bola terlebih dahulu ya Bung. Masih terlihat kesabaran, masih terlihat ketenangan yang diperlihatkan. Tidak terlalu agresif, tidak terlalu terburu-buru untuk langsung mengarahkan bola ke daerah pertahanan dari Indonesia. Dan tekanan yang dilakukan para pemain Indonesia memang juga menyulitkan mereka untuk melakukan hal tersebut. Iya, reaksi yang diberikan juga cukup bagus ya para pemain dari Indonesia ya, dan kehati-hatian tidak seagresif di awal-awal tadi. Lengnora melewati Taufani, umpan chip tadi pada Rotana digagalkan oleh Ferrari. Kini Jim Carrey pada sangat baik, pelanggaran dilakukan oleh Ratanak terhadap Beckham Putra Bung Maruf. Ya, Beckham terlihat cukup bagus di luar tadi dia bagaimana dia mencetak gol, dan kemudian peran dia di lini tengah juga terlihat sangat menonjol. Ini aksi yang memang harus dihentikan ya. Ditarik tadi Beckham. Setelah ditarik didengkulin tadi Bung Maruf. Betul. Jadi ini double attack ya. Double full. Ning Ratanak mendapatkan kartu kuning nampaknya. Masih mendapatkan perawatan, kita lihat Beckham Putra Nugraha. Bersama dengan itu nampaknya ada cooling break Bung Maruf. Ya, situasi yang memang harus kita akui bahwa ada perbaikan permainan yang diperlihatkan tuan rumah Kamboja. Bagaimana cara mereka mempressure pertahanan Indonesia, bagaimana cara mereka melakukan tekanan ke daerah pertahanan dari Indonesia, jelas lebih berkembang. Sementara Indonesia memang mereka menjadi permainannya tidak terlalu sepenuhnya berkembang. Beberapa kali serangan yang dibangun juga bisa diantisipasi dengan baik oleh barisan pertahanan dari Kamboja. Kita lihat gol yang sangat cantik dilesakkan tadi oleh Beckham Putra, tapi terbantu dengan deflected Bung Maruf. Betul, memang ada sedikit deflected ya, yang membuat bola itu justru mengarah ke dalam gawang. Tetapi kepercayaan diri yang diperlihatkan oleh Beckham, melakukan tembakan dengan kaki kiri melewati dua pemain, ini juga sesuatu yang harus kita apresiasi. Beckham Putra membuat Indonesia kembali unggul menjadi 2-1 setelah sempat disamakan oleh Kamboja. Peluang sangat terbuka ya Bung. Ya, sangat terbuka dari bahaya. Nora tadi. Justru yang bereaksi adalah staff ya. Sangat gergetan mereka. Iya, Honda sebenarnya mau apa lagi? Umpan jauh pada Haikal tadi, Adi Satrio gagal Indonesia untuk mengontrol bola. Jim Kelly gagal tadi. Simpson Makara ke belakang. Apa yang dilakukan tadi kita lihat oleh Teng Bun Chai. Satu pemain dari Kamboja sebenarnya mengalami masalah ya.
Can Sarapic. Namanya mengalami benturan dengan Muhammad Haikal. 13 versus 13 ya. Nomor 18 Pak Soha menggantikan Kilpich. Dan pemainnya sebetulnya di 3 pertandingan Kamboja sebelumnya selalu bermain Bung Maruf. Pak Soha ya. Dan sepertinya justru sekarang disiapkan untuk menit-menit yang sangat krusial ya di 15 menit terakhir ini. Bisa jadi memang Persiko Honda memutuskan untuk di awal mereka bermain aman terlebih dahulu, baru kemudian nanti di 15 menit akhir mereka bermain lebih agresif. Jim Kelly menyisir sisi kanan pertahanan Kamboja. Masih Jim Kelly seperti biasa melakukan shooting yang tidak terduga Bung Maruf. Iya, banyak tembakan. Memang kalau kita lihat dalam beberapa catatan statistik permainan atau penampilan dari timnas Indonesia, banyak sekali melakukan tembakan. Rata-rata lebih dari 15 percobaan tembakan dalam satu pertandingan. Tetapi sayang memang efektivitasnya. Minrat Tanak tadi coba melewati para pemain Indonesia, namun gagal karena sliding sangat baik tadi membuat bola keluar lapangan pertandingan. Dan Fajar Fatur Rahman, nampaknya Bagas harus rela untuk keluar lapangan pertandingan. Sepertinya kondisinya memang tidak terlalu memungkinkan untuk tampil sepanjang babak kedua ini Bung Maruf. Iya, sayang sekali ya. Padahal dia adalah pemain yang tadi sempat agresif ketika awal-awal dimasukkan sebagai pemain pengganti, mengganti posisi dari Ilham Rio. Tapi ketika ada momentum dari jatuh yang tidak terlalu baik sehingga justru mengalami masalah di ankle-nya. Kita berharap pulih ya di waktu yang dibutuhkan karena posisi Bagas juga sangat penting di timnas Indonesia. Bagas digantikan oleh Fajar Fatur Rahman yang kembali bermain di posisi asli Bung Maruf. Iya, sebagai fullback ya. Umpan sangat berbahaya tadi Ratana. Soan Makara, masih Soan ke kanan. Chandra gagal tadi. Maksudnya memberikan umpan kepada Can Sarapic. Di kotak penalti sangat berbahaya, berputar kepada para pemain Kamboja. Soan Makara gagal, direbut tadi oleh Taufani. Kini menguasai bola Witan Sulaiman. Umpan terobosan cepat, arahkan kepada Jim Kelly. Berhasil diantisipasi, dibaca dengan sangat baik oleh Tang Bun Chai. Ya, sebuah akselerasi serangan yang dilakukan oleh pemain dari timnas Indonesia. Sayang tadi pergerakan yang dilakukan oleh Sawyer masih bisa diantisipasi oleh kapten tim dari Kamboja, Tang Bun Chai tadi. Nampaknya Muhammad Taufani harus tergeletak di lapangan, harus mendapatkan perawatan. Dan nampaknya harus digotong keluar lapangan pertandingan. Apakah masalahnya agak sedikit serius Bung Maruf? Kalau kita lihat dari tandanya sepertinya memang cukup serius ya. Dia mengalami kelelahan karena dia banyak bergerak juga di lini tengah. Semoga saja Taufani tidak mengalami hal-hal yang mengkhawatirkan pecinta sepak bola dan tim nasional Indonesia. Jim Kelly berhadapan dengan Can Sarapic. Ahmad Haikal tadi crossingnya masih diblok oleh Can Sarapic dan menghasilkan tendangan penjuru. Akan dilakukan oleh Muhammad Haikal. Titan Agung terus mendapatkan pengawalan. Umpan jauh dari pemain Haikal tadi disundul saja oleh Ferrari, namun gagal sebelum Ferrari. Red Liam umpan ke depan langsung, maksudnya mengandalkan kecepatan dari Limpisok, namun gagal tadi. Next ball. Tidak, dari Nisokri. Shoot Nawa. Patsoka, umpan terobosan sangat berbahaya. Nampaknya penalti tadi dilakukan, ada pelanggaran yang menghadirkan penalti dilakukan oleh Ferrari.
Sudah 2 kali pelanggaran tidak perlu dilakukan oleh Ferrari. Iya, karena kepanikan ya yang terjadi juga di barisan pertahanan, dan Ferrari berusaha mengambil keputusan yang sangat beresiko kita di luar sebenarnya. Di luar, Bung. Oh, harusnya di luar. Jauh di luar. Harusnya di luar. Ya, memang jatuhnya di dalam, tetapi insidennya itu berada di luar kotak penalti kalau kita lihat. Ya, memang itu di luar kotak penalti, tapi apa yang dilakukan oleh Ferrari terlalu ceroboh, bukan? Iya, dan memang lagi-lagi ya menunjukkan bagaimana barisan pertahanan kita. Kita lihat di sini ya. Kita lihat pelanggarnya di sini. Tapi apakah memang wasit menganggap sentuhan yang kedua itu, Bung, yang dianggap sebagai sebuah pelanggaran? Awal dianggap mungkin advantage, tapi yang kedua mungkin. Tapi menurut saya pelanggarannya di luar kotak penalti. Momentum itu di luar kotak penalti. Ya, apakah Kamboja mampu menyamakan kedudukan lewat tendangan penalti ini? Siapa yang akan melakukan tendangan penalti? Muhammad Adi Satrio berusaha fokus menenangkan diri. Siapa akan melakukan? Tidak terlihat. Apakah Limpisot? Ya, Limpisot. Oh, diblok dengan sangat baik. Oh, 2 kali peluang. Pelanggaran jelas. Pelanggaran tadi. Pelanggaran dan terjadi insiden. Shinsuan Makara tadi sangat bernafsu, memang bola sempat terlepas tadi, Bung Maruf. Iya, double save yang dilakukan oleh Adi Satrio sangat baik ketika dia melakukan penyelamatan, membaca tendangan penalti yang dilakukan oleh Limpisot, dan kemudian dengan sangat siap dia melakukan penyelamatan yang kedua tadi. Berjibaku dengan sangat keras tadi penjaga gawang Muhammad Adi Satrio, bagaimana sangat baik. Oh, luar biasa tadi, mampu dibaca sangat baik. Dan memang peluang tadi sempat terbuka karena terlepas dari tangkapan penjaga gawang. Iya, tapi memang ada gangguan ya. Pelanggaran tadi. Betul, memang ada gangguan ya. Limpisot menekan tadi ketika Adi berusaha untuk bangun kembali. Kita lihat di sini agak sedikit terlambat sebenarnya Adi, tapi kemudian dia menutup kembali. Super save. Jelas dia pelanggaran untuk menahan Adi Satrio ya, untuk bergerak lagi ya. Di situ pelanggarannya sebenarnya. Harus lebih sabar, Komang Teguh ya. Sedikit delay sebenarnya. Oh, mengenai dagu, apakah leher dari penjaga gawang Muhammad Adi Satrio? Oh. Ya, memang tadi tekanan yang dilakukan oleh Limpisot agak keras tadi. Betul. Oh. Semoga saja tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau sangat mengkhawatirkan. Oh, nampaknya Fajar Fatur Rahman memberikan ada untuk segera mengganti Adi Satrio, Bung Maruf. Betul, dan kita masih menunggu pergantian secepat apa yang dilakukan, karena tadi memang sepertinya cukup beresiko di leher atau di dagu ya. Tapi kalau kita lihat kodenya, Fajar mengatakan bahwa butuh pergantian. Sananta masuk dan juga Ananda Rehan Alif. Ananda Rehan Alif menggantikan Taufani. Sananta menggantikan Witan Sulaiman. Taufani juga tadi sempat mengalami masalah ya, sehingga memang dibutuhkan penyegaran, dan Ananda adalah pemain yang kita tahu bagaimana dia cukup konsisten untuk bermain menjaga area lini tengah dari timnas Indonesia. Ramadan Sananta berarti 3 penyerang diturunkan secara bersamaan ya oleh Coach Indra Safri. Sebenarnya Sananta, Irfan ataupun Dita Agung sebetulnya striker murni, Bung Maruf. Betul, sama-sama. Kalau tadi di awal sebenarnya sempat bermain dengan 4-4-2 kalau saya lihat, atau kemudian 4-4-2 dengan 2 penyerang murni ya. Walaupun Irfan kadang-kadang suka digeser ke kiri ya. di klub mereka. Tapi posisi asli juga adalah seorang striker, Irfan Johari. Dan cukup bagus juga bagaimana dia juga berperan sebagai tembok juga ya, sebagai pemantul ya. Lim Ari Rumon masuk. Lim Raymond masuk. Siapa yang digantikan, Bung Maruf? Yang digantikan tadi pemain nomor punggung 13 ya. Oh, Chan Sarapik sepertinya. Ya, Lim Raymond punggung 15. Sokri terus mengawal dengan ketat pergerakan
Sananta. Kontrol yang baik dari Sananta. Oh, nampaknya benar-benar sangat sedikit mengkhawatirkan, agak serius Bung Maruf. Betul. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa dengan Muhammad Adi Satrio. Iya, kita harapkan karena tadi memang Muhammad Satrio itu kan ketika dia agak sedikit ditekan, dia berusaha untuk bangkit sehingga pasti itu ada perlawanan yaitu sisi fisik ya. Dan di leher tadi memang seperti itu. Selain itu penjaga gawang cuma 2 di sini Bung Maruf. Itu yang memang kita berharap semuanya akan baik-baik saja untuk Adi Satrio ya. Oh, Titan Agung nampaknya yang mendapatkan masalah. Jadi pertandingan seperti ini ya banyak sekali pemain kita yang sedikit bermasalah. Nampaknya kondisi fisik pemain Indonesia memang tidak terlalu oke Bung Maruf. Ya, padahal ini rotasi ya, adalah pemain-pemain yang sebenarnya memang mereka jarang diturunkan, tapi dalam momen-momen seperti ini, dalam laga yang menurut saya intensitasnya belum setinggi ketika nanti di semifinal, justru ada ketegangan. Beckham tendangan penjuru. Oh, di tepi saja penjaga gawang Redlian. Terjadi scrimmage. Dan tadi ke belakang jatuh. Oh, ingin aksi tadi dari Beckham namun gagal. Ingin bergaya Neymar Bung Maruf. Oh, terlepas kita lihat Rotana. Oh, hati-hati Rotana. Oh, berhasil diantisipasi dengan sangat baik oleh Ananda yang turun jauh. Ini yang dihasilkan pemain Indonesia. Jika lawan tampil menekan, setidaknya itu pasti agak bolong juga Bung Maruf. Betul, pasti karena beberapa kali Kamboja bisa melakukan itu, tapi menurut saya adalah stressingnya. Apa yang dilakukan oleh Beckham harus memberikan respect pada lawan ya, apapun itu ya. Jadi agak sedikit dia mencoba melakukan atraksi ini juga berbahaya sebenarnya. Kalau terjadi bisa kartu kuning dari Fajar. Respect terhadap itu lawan. kalau gol bisa dibilang kesalahan awal dari Beckham. Betul, karena itu terlalu underestimate lawan ya. Oh, ini Nora, masih Nora, ada Ratana. Kasih diantisipasi sangat baik tadi oleh Fajar. Patsoka digagalkan oleh Irfan Johari yang mengawal pergerakan sangat ketat dari Patsoka. Dan bagaimana repotnya defense Indonesia ketika mendapatkan tekanan atau kemudian ditekan oleh para pemain dari Kamboja ya. Sangat berantakan, sangat under pressure para pemain dari Indonesia. Masih unggul 2-1 Indonesia setelah penalti dari Limpisot gagal tadi. Dan jangan dilupakan juga pemirsa CTI bahwa besok sore pukul 4 ada pertandingan grup B di cabang sepak bola SEA Games ke-32 antara Singapura melawan Malaysia. Langsung dari RCTI, tangan bebas tadi dari Ratana digagalkan oleh Indonesia tapi menghasilkan tendangan penjuru, peluang buat Kamboja. Nampaknya Suki Honda benar-benar bisa membayangkan bahwa stadion ini benar-benar menjadi kuburan buat Kamboja karena gagal melaju ke semifinal. Bunga Kamboja nampaknya benar-benar tumbuh di lapangan ini, menandakan Kamboja terkubur di stadion ini. Gagal kita lihat Sarapic, umpan terobosan cepat. Ada Limpisot, sangat cepat Limpisot berhadapan dengan Ferrari di kotak penalti. Limpisot lolos, angkat langsung arahkan kepada Nora. Gagal tadi Nora untuk bisa meraih bola karena memang umpannya terlalu tinggi tadi Bung Maruf. Tidak butuh banyak pemain untuk bisa merepotkan Indonesia, dan Limpisot adalah salah satu pemain yang paling menonjol dalam membongkar pertahanan dari timnas Indonesia. Kita lihat Limpisot dengan kecepatan, dengan akselerasi yang dimiliki, tapi saya memang tidak ada support di sana sehingga dia harus mengambil keputusan melakukan crossing dalam situasi yang tidak tepat. Kita jadi bisa membayangkan bagaimana banyak pemain lawan memiliki kecepatan seperti Limpisot untuk menghadapi Indonesia, Bung Maruf. Iya, dan dengan pressure yang lebih baik dibanding dengan kualitas individu dan pressure yang lebih baik dan organisasi permainan yang baik. Betul. Dan kita tidak bisa mengabaikan dua calon lawan Indonesia, Thailand dan Vietnam, adalah pemain yang secara kolektif, secara individu, secara kualitas lebih baik dibandingkan dengan Kamboja. Omang Kri mampu menghalau tadi. Pelanggaran dilakukan oleh Raymond terhadap Beckham.
persoalan transisi saya pikir perlu mendapatkan perhatian oleh untuk timnas Indonesia. Jadi salah satu evaluasi, kemudian bagaimana ketenangan pemain saat mendapatkan pressure pemain lawan. Lini tengah juga harus mendapatkan sorotan ketika nanti di partai semifinal. 7 menit tambahan waktu sangat lama karena memang sangat banyak kejadian-kejadian yang membutuhkan waktu lama tadi Bung Maruf. Termasuk juga saat penjaga gawang di Satria tadi ditarik keluar ya. Sananta gagal untuk meraih bola karena umpannya terlalu tajam tadi, langsung menusuk ke arah kiper dari Kamboja, Red Lion. Dan ini terlihat bagaimana Kamboja benar-benar hanya mengandalkan kecepatan dan ngotot, Bung, karena memang ngotot bermain di kandang sendiri. Ya, dan itu kan yang bisa dilakukan ya, karena dari sisi organisasi permainan mereka belum terlihat ya, kolektivitas mereka belum terlihat sama sekali. Jadi memang seorang pelatih pasti akan melihat potensi mana yang paling mungkin bisa dimaksimalkan dalam sebuah permainan. Kamboja punya kecepatan, Kamboja punya energi, Kamboja punya ambisi, dan itu yang coba dilakukan ketika menghadapi tim yang secara kualitas, secara organisasi permainan bisa dikatakan lebih baik seharusnya untuk timnas Indonesia. Irfan Johari ke belakang tadi, Adi Satrio menjadi penyelamat untuk menggagalkan penalti dari Limpisot. Dibiarkan saja tadi oleh Fajar Fatur Rahman. Lempar ke dalam Indonesia. Fajar gagal memberikan umpan kepada Sananta. Teratanak Raymond, umpan jauh. Oh, terobosan kepada Nora. Masih Nora. Masih Nora. Masih Nora. Nora syuting. Ahai. Leng Nora tadi terlalu jauh tendangannya. Jika ada pemain pengganti yang langsung memberikan efek, maka dia adalah Leng Nora. Tapi sayang memang dia dalam satu kesempatan tadi membuang peluang di depan gawang. Tapi kecepatan yang dimiliki mengisi ruang sisi kanan dari timnas Kamboja. Masih 4 menit waktu tersisa. Penjaga gawang Hernando Ari Sutaryadi menggantikan posisi Adi Satrio. Tadi salah sebut jika penjaga gawang sudah diganti, yaitu Hernando Ari Sutaryadi setelah Adi Satrio tadi digantikan setelah mengalami cedera. Ya, setelah benturan tadi ya, benturan keras. Penyelamatan memang adalah Adi Satrio. Tapi Hernando adalah penjaga gawang yang bermain di 2 pertandingan awal. Umpan lambung arahkan kepada Raymond di kotak penalti. Soan Makara masih Soan, dicuri saja oleh Irfan Johari. Gagal Titan. Sangat terasa benturan Irfan dan juga Raymond. Apakah sebuah pelanggaran dilakukan oleh Lim Raymond? Kita jadi bisa membayangkan jika saja nanti timnas Indonesia hanya memiliki satu kiper, Hernando Ari. Mudah-mudahan tidak terjadi apa dengan Adi Satrio yang saat ini sedang mendapatkan perawatan. Jim Kelly ke depan langsung. Sananta berduel dengan Tang Bin Chai. Nampaknya sudah dinyatakan keluar tadi. Bolanya kalau ingin memperlambat jangan dibuang keluar, tetap di dalam tadi. Iya, jadi harus juga ke dalam ya. Teknik untuk mengulur waktu ya. Iya. Kita lihat di sini ya. Sangat baik tadi untuk mengambil bola. Kita lihat Komang, serangan balik lagi. Rotana gagal. Nando Ari Sutaryadi, penjaga gawang asal Persebaya Surabaya.
belum keluar nampaknya. Fajar Fatur Rahman, masih Fajar Fatur Rahman, pencetak 4 gol Indonesia di SEA Games 32 ini, masih Fajar. Tidak jadi memberikan umpan, masih Fajar, angkat langsung di kotak penalti. Oh, sangat berbahaya karena bergerak liar tadi, bergerak lincah bola yang deflect dari pemain Kamboja, hasil umpan dari Fajar. Tidak mau mengambil resiko lebih banyak lagi, lebih besar lagi, penjaga gawang Red Liang langsung membuang bola, menepis bola keluar gawangnya tadi, yang menghasilkan tendangan penjuru. 1,5 menit lagi pertandingan babak kedua akan segera berakhir. Ya, jelas tidak boleh masa mendekati bola di dekat penjuru, tentu tidak boleh. Irfan Johari, masih Irfan Johari ke belakang, keluar tadi. Raymond dibuang kembali, kita lihat oleh Beckham Putra. Nah, limpih shot Nawa, masih Nawa, masih bingung dia mencari rekan. Ke kanan Sarapic, masih Sarapic. Ke belakang sejenak ada shot Nawa, umpan jauh ke kiri, limpih shot yang sangat berbahaya, patah di kaki Fajar. Pendek saja kini Fajar lagi, langsung ke depan, langsung, oh sangat baik umpannya kepada Sananta. Masih Sananta berduel dengan 3 pemain, sangat sulit buat Sananta. Kini kita lihat Tanjung Chai, ada Sarapic, masih Sarapic kepada Tanjung Chai, masih Tanjung Chai, angkat melewati kepala Hernando Ari Sutariadi. Peluang terakhir menurut saya, kesempatan untuk Kamboja bisa mencetak gol ke gawang Indonesia di masa-masa tinggal hitungan detik. Kali ini kita saksikan bagaimana cara menutup dari Empusai yang begitu cermat, tapi keputusan melakukan crossing tadi juga tidak terlalu cermat. Nampaknya tinggal menunggu aba-aba saja dari wasit Lin Hao Shen dari Cina untuk mengakhiri pertandingan. Dan wasit Lin Hao Shen dari Cina sudah meniup peluit panjang, tanda berakhirnya pertandingan babak kedua antara Indonesia melawan Kamboja di Stadion Nasional Olimpik dengan skor tetap tidak berubah, yaitu 2-1 buat keunggulan Indonesia lewat gol yang diciptakan